Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Afriyanti, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018. Sholawat beserta salam saya junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sampai hari ini, pandangan umum belum mengalami pergeseran. Lebih-lebih pendidikan Islam diselenggarakan dalam kerangka dakwah. Bahkan, pandangan ini cenderung semakin menguat. Namun sampai hari ini juga apa yang dimaksud dengan dakwah, bahkan secara konseptual masih berkembang sebagaimana pengertian awam. Lebih dari itu, secara real dalam praktiknya yang berkembang di masyarakat, dakwah ternyata sulit ditemukan jalinannya. Bahkan dengan pendidikan atau tarbiyah, praktik pengembangan ilmu seiringnya diposisikan di luar ranah dakwah. Begitu pula dakwah seiringnya juga menyembelihkan bidang pendidikan dan pengembangan ilmu. Maka pada video kali ini, saya menyempatkan diri sejenak untuk menyampaikan sedikit materi dakwah yang membahas tentang pendidikan Islam dalam kaitannya dengan dakwah. Permasalahan ini, paling tidak secara nyata praktis, sudah lebih lepas dari perhatian para praktisi pendidikan, seiring dengan semakin praktisnya isu-isu pendidikan yang mesti ditangani oleh dunia pendidikan. Dalam masyarakat muslim, kata dakwah, baik sebagai konsep maupun aktivitas, sering diidentikan dengan pendidikan atau tarbiyah. Dengan alasan di dalam dakwah ada unsur pendidikan dan di dalam pendidikan ada unsur dakwah. Apalagi dalam praktiknya, kedua aktivitas itu memang tidak mengenal usia. Sudah tentu, dakwah dan pendidikan merupakan aktivitas penting bagi kehidupan, sekaligus juga merupakan ajaran penting dalam agama Islam. Meskipun demikian, karena tidak ada pemilihan wilayah, terutama pada konsepnya, maka aktivitas keduanya juga memiliki tidak maksimal dan sering ada klaim maka dari keduanya yang seharusnya lebih dominan. Secara konseptual, kedua istilah itu mestinya memang tidak bisa dipisahkan. Dalam arti keduanya, mestinya dapat berjalan seiring meskipun mestinya tetap memiliki wilayah masing-masing. Pendidikan pada intinya menyiapkan manusia atau membuat manusia supaya menjadi siap, baik secara fisik maupun mental, dan akal pikirannya, untuk memasuki masa-masa produktif. Maka belum dianggap sebagai proses pendidikan jika orang dinilai belum cukup siap memasuki masa produktif itu. Demikian pula pendidikan belum dapat dinilai berhasil jika orang tidak siap memasuki masa produktifnya. Di sini disebut masa bukan usia, sebab pendidikan memang bukan soal usia, melainkan tidak mengenal usia. Jika dapat diibaratkan dengan anak tangga, maka pendidikan berada pada anak tangga yang paling bawah atau dasar. Bukan berarti pendidikan merupakan persoalan sepele, mudah atau sederhana. Sebaliknya, pendidikan merupakan bagian dari hidup manusia yang penting. Pada tahap ini, potensi terpendam manusia digali, ditumbuh kembangkan untuk menjadi karakter yang kuat. Maka disitulah arti penting dan peran strategis pendidikan dapat diposisikan. Setelah pendidikan menyelesaikan tugasnya, dari sinilah selanjutnya dakwah mulai berperan. Tugas dakwah adalah manusia yang memasuki masa-masa produktif dan tentu saja sudah selesai dengan masa persiapannya. Dengan begitu, tidak salah jika disimpulkan bahwa dakwah itu sasarannya adalah orang-orang yang secara usia lebih dewasa. Berbeda dengan pendidikan yang secara potensi, kemampuan dan talenta itu masih dalam proses dilatih dan ditumbuh kembangkan. Sedangkan pada wilayah dakwah, talenta, kreativitas, kemampuan untuk bertahan, menjelajah, beradaptasi dan lain-lain tersebut sudah siap berjalan dan beroperasi. Dalam praktiknya, dakwah itu tidak dapat berupa aktivitas, pembicaraan dan program dalam bentuk yang sebenarnya atau yang artifisial, ucapan atau tulisan, perbuatan atau sikap dan lain-lain, yang mengantarkan seseorang, komunitas, masyarakat, tradisi, dan budaya, bahkan suatu bangsa untuk mencapai kesuksesan hidup. Semua bentuk-bentuk aktivitas dakwah itu harus dilakukan sesuai dengan posisi, keahlian, profesi, dan kemampuan, yakni subjektif dan objektif.
dan sarana yang ada. Maka orang tua, saudara, teman, tokoh masyarakat, pemimpin, kolega, segenap profesional, dan lain-lain dapat dinilai sebagai menjalankan aktivitas dakwah jika membantu mengantarkan siapapun atau sasaran dakwah dalam mencapai atau meningkatkan kesuksesan hidup. Pelajar, guru, mahasiswa, dosen peneliti, dan ilmuwan akan dapat mengambil peran lebih banyak dengan pembelajaran, pengalaman, dan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Konteks pengembangan ilmu akan menjadi orientasi dan tujuan ilmu, bahkan aktivitas saintifik yang secara keseluruhan adalah dakwah. Sedangkan dalam konteks dakwah, aktivitas ilmu sudah dengan sendirinya mengantarkan untuk meraih kesuksesan hidup sebagaimana maksud dakwah. Dengan demikian, diperoleh pemahaman bahwa antara dakwah dan kerja sains ternyata dapat bertemu dan tidak sulit untuk disatukan. Bahkan kerja sains dapat sekaligus merupakan dakwah. Masyarakat kebanyakan tahu bahwa sukses urusan dunia dan bahkan urusan akhirat itu dengan ilmu. Tahu juga bahwa 1 dari 3 amal yang tidak terputus dari anak Adam adalah ilmu yang bermanfaat. Masyarakat umumnya juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Tapi ternyata umumnya begitu sangat nyamannya dengan pengertian ilmu menurut versi awam, seperti menghadiri pengajian umum, giat ceramah agama, menyaksikan acara dakwah di TV. Itu pun kalau ditanya mengenai tujuannya, rata-rata menjawab cari pahala. Jadi bukan untuk mencari ilmu, maka wajar jika hampir tidak ditemukan adanya hasil dari temuan ilmiah dan kontributif bagi kehidupan, bahkan pengembangan nalar ilmiah saja masih sangat sulit. Kesimpulan dari video dakwah saya hari ini adalah bahwa pendidikan itu proses membuat orang menjadi terdidik, menjadi beradab. Pengajaran itu proses menjadikan orang supaya tidak kurang ajar, tahu cara menempatkan diri secara baik tanpa merusak diri sendiri, tanpa mendatangkan masalah baru. Pendidikan dan pengajaran adalah proses menyiapkan diri untuk memasuki masa-masa produktivitas dengan segala jenis kompetisi. Sementara dakwah adalah pencerahan dengan memberikan kenal-kenal, pintu-pintu, alternatif-alternatif untuk sukses memasuki kehidupan dalam kedewasaan, usia, posisi, dan profesi. Maka pendidikan dalam konteks dakwah berarti sukses dalam mendasari hidup manusia untuk memasuki masa produktivitas dan kreativitasnya. Sejauh ini, pendidikan seharusnya lebih dari sekedar mengajarkan ilmu, tetapi sudah semestinya mencetak para pembelajar sejati, pengembang ilmu, bahkan penemu teori dan metodologi baru dalam ragam keilmuan. Demikian dakwah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.